pada Kamis kemarin, Nikita Mirzani kembali menjalani sidang lanjutan terkait kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang kali ini beragendakan pemeriksaan sejumlah saksi, termasuk Dr. Samira yang dikenal dengan sapaan Doktif. Dalam persidangan, Nikita menyampaikan pandangannya bahwa penanganan perkara ini terkesan berlebihan, seolah-olah setara dengan kasus-kasus besar yang mengancam keamanan publik. Ia juga menyinggung soal uang senilai 4 miliar yang menjadi inti permasalahan antara dirinya dan Reza Gladys. Seperti diketahui, Reza Gladys mengaku telah menjadi korban pemerasan oleh Nikita Mirzani dengan nilai mencapai 4 miliar. Namun, usai persidangan, Nikita justru melontarkan pernyataan bernada sindiran. Ia mengatakan, jika memang Reza begitu menginginkan uang tersebut, dirinya bersedia memberikannya, bahkan dengan tambahan senilai 1 miliar. Ucapan Nikita itu langsung menuai reaksi dari lawan seterunya, Rasman Arif Nasution. Rasman menilai, pernyataan tersebut terkesan menyepelekan nilai uang yang tergolong sangat besar, terlebih jika dilihat dari konteks perkara hukum yang sedang berjalan. Jadi, urusan Nikita ini menurut saya, kalau kaitan dengan persidangan, kemarin itu sudah bagus. Kan saya yang bersuara. Polri mana? Pamdal mana? Sudah kan, sudah tertib. Nah, kalau dia bilang 4 miliar kecil bagi gua, ya kalau kecil jangan terima. Gitu kan? Misalnya nih gua kasih nih 100.000 sama kalian. Ah, kecil nggak mau. Maunya berapa? Juta. Ya udah. Ngomong aja kenapa 4 miliar dibilang kecil. Kok diterima? Kan begitu. Tapi bagi manusia yang pikirannya sehat, 4 miliar itu gede, Bapak. Urusannya kita, ya di persoalan ini, kalau kita mau jujur ya pasalnya kan itu juga. Cuma ada upaya penggiringan, saya pikir ya, supaya tidak masuk unsur TPPU-nya dan atau yang lain, karena itu kan agak berat, itu mana ya. Nah, tapi ancaman hukumannya kan memang tinggi, Pak. Nah, itu kan yang 4M. Kalau kita dengar keterangan dari Reza Gladys, ya kan, ada juga lagi dokter yang ngasih. Kalau nggak salah saya hampir 11M total, benar ya? Hampir 11M. Masih ada yang mau nyusul lagi 20M lagi kita ya kan? Waduh, dalam hati saya kita bebusa murid kita ini sama Rahmat, gaji kita kurang seberapa sih? Urusan persidangan dengan sudah ada Pamdal, dengan sudah ada polisi, maka sebenarnya karena mereka begaduh di situ kemarin, ya ini kita, menurut saya ya menjadi kekuatan opini publiknya berkurang, karena sudah nggak bisa masuk lagi yang sembarangan orang. Lah itulah idealnya gitu. Makanya berbanding terbalik dengan kami. Di tempat kami Jakarta Utara sangat strict. Di sana lembek kali, terakhir sekarang sana keras kali kalau bahasa Medannya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Lu cinta luna juga di luar. Nah kalau kita di sana masih makin ready. Nah ini masalah strategi saja. Nah kemarin tuh saya lihat Fahmi di wawancara orang nggak mau tuh saya lihat tuh. Nah, kenapa? Karena itu tadi. Ya namanya ada pertengkaran, ada perdebatan, ada konsekuensi. Tak hanya menyoroti ucapan Nikita Mirzani, Rasman Arif Nasution juga turut memberikan komentarnya terkait Dr. Oki yang hingga kini belum menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Padahal, nama Dr. Oki disebut-sebut termasuk dalam 3 pihak yang dilaporkan oleh Reza Gladys dalam perkara ini. Menurut Rasman, keterlambatan penyampaian SP2HP kepada pihak yang bersangkutan menimbulkan tanda tanya besar. Ia menilai, penanganan kasus seharusnya dilakukan secara transparan dan merata terhadap semua pihak yang dilaporkan tanpa adanya perlakuan berbeda. Ada yang menarik di sini. Penjelasan dari
Reza Gladys dan atau pengacaranya Julianus. Yang mereka laporkan sebenarnya 3 orang. Ismail, Nikita Mirzani, Dr. Oki. Sampai hari ini SP2P Oki nggak ada. Nah kalau begitu harus ada kepastian hukum. Nah Julianus nggak usah keder, ya kan? Nggak usah ngeper lah urusan yang gitu-gitu. Udahlah, fokus aja ke kasus kan. Kan yang berantem Nikita Mirzani dengan siapa sih? Dengan Reza Gladys. Masa kalian yang berantem? Kalau Nikita Mirzani komplain kepada jaksa itu masih linear, Pak. Dia merasa tidak puas dengan tindakan jaksa. Kalau pengacara Nikita Mirzani komplain kepada hakim juga linear, Pak. Tapi kalau pengacara yang tidak menjadi terdakwa di situ terus berantem pula dengan pengacara yang lain, berantem sama orang tulis itu nggak benar. Itu yang lucu. Apalagi sampai dirawat. Nah, yang lucu lagi pengacara Reza, kami sudah laporkan, tapi nggak ada LP-nya. Nggak ditunjukin kan LP-nya. Kami sudah laporkan. Mati saya mana LP-nya? Kalau di Humas pun ada juga suratnya. Nah jadi saya kira ya dengan begitu persidangannya tertib. Nanti saya akan ikuti lagi di saat pemeriksaan Nikita sebagai terdakwa. Seperti diketahui, kasus yang menjerat Nikita Mirzani memang telah merembet ke berbagai arah dan melibatkan banyak pihak. Persoalan ini kian memanas setelah muncul konflik di luar pokok perkara, termasuk keributan yang melibatkan pengacara Sunan Kalijaga dengan kuasa hukum Reza Gladys, Julianus Paulus Sembiring. Insiden tersebut menjadi sorotan publik karena semakin menambah tensi panas di sekitar kasus ini. Menanggapi situasi yang kian melebar, Trasman Aris Nasution kembali menegaskan pentingnya supremasi hukum. Cuma kan di kasus Nikita ini kan sudah melebar kemana-mana ini. Ada yang sampai dirawat di rumah sakit, diinfus lagi. Hah? Terus ada si Berbi Kumalasari, itu kakinya bonyok katanya itu, sampai cabut kuku. Hah? Yang satu lagi bilang laporan polisi saya tidak mukul gitu. Maksudnya bingung saya. Ini kasus memang ya, saya kasih tahu kalian ya, berurusan sama Nikita Mirzani nggak selesai di dia sendiri, kemana-mana udah. Saya udah punya pengalaman. Ya kalau memang Adinda Sunan dia merasa dia niaya, kemudian dia berobat sampai diinfus istirahat, ya itu hak dia. Begitu juga misalnya Berbi Kumalasari kan. Cuma Berbi Kumalasari saya lihat nggak sampai dirawat. Nah, itulah yang saya nggak mungkin. Jangan ngomong gitu, nanti dituduh lagi Rahmat. Ya, yang pasti kakinya keinjak. Nah, tapi waktu digini-gini kan kelihatannya ada tangan yang lain kayaknya. Iya, saya udah lihat. Ya pengacaranya itulah kan, ya itulah. Modelnya ngomong, ya ngomongnya pun saya nggak paham siapa yang disampaikan sama dia. Di pengadilan begini, udah apa di Polda Metro kan? Nah, laporannya saya lihat di sana, ya mudah-mudahan ini bisa selesai. Cuma kan udah kemana-mana udah. Itulah potret penegakan hukum. Artinya apa? Hakim, jaksa harus mampu menempatkan diri mereka sebagai seorang penuntut yang jaksanya. Kemudian hakimnya apa? Mediator atau moderator. Dan harus memang mengatur lalu lintas komunikasi dari persidangan dimaksud dan harus berwibawa. Begitu.